pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Oke. Hmm, ya, jadi kalau kita lihat di sini eh, bahwa Thomas Jefferson sudah menyampaikan pemerintah yang bijak dan juga hemat akan memelihara manusia jadi dari cedera antara sesama. Akan biarkan mereka bebas mengatur kegiatan industri dan perbaikan diri sendiri, serta tak akan ambil roti milik pekerja dari mulut mereka. Bahwa pemerintah yang memperhatikan ya kondisi masyarakatnya adalah yang bisa memberikan perlindungan supaya masyarakatnya itu terhindar dari kerugian. Bahkan diberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk bisa mengembangkan kegiatan ekonominya. Ya, bahkan untuk meningkatkan taraf hidupnya, kualitas hidupnya. Dan juga di sini menjadi satu catatan tambahan, tak akan mengambil roti milik pekerja. Artinya tidak akan mengambil atau merugikan dari sisi ekonomi kepada warganya, kepada masyarakatnya. Ini yang seharusnya bisa menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan, bagi pemerintah kita untuk bisa lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jefferson tak membayangkan bahwa 200 tahun berselang, pemerintah yang sama itu akan memperdagangkan pelayanan kesehatan untuk warganya. Ya. Jadi, walaupun sebenarnya sudah ada di pikiran tokoh ini yang menyebutkan bahwa yang dikhawatirkan adalah ada praktek jual beli berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Artinya menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri ketika masyarakat itu membutuhkan layanan kesehatan. Nah, namun sebagaimana di negara-negara lain bahwa inflasi terkait dengan pembiayaan kesehatan selalu lebih tinggi daripada inflasi ekonomi. Artinya adalah permintaan gitu ya ataupun kebutuhan akan biaya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu kemudian menjadi sesuatu hal yang dipikirkan ulang oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah akhirnya pemerintah mengambil langkah harus ada yang disubsidi, ada yang mandiri, ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan perspektif peran pemerintah? Perspektif sejarah mengatakan bahwa pemerintah berperan langsung secara masif pada pembiayaan, penyediaan, dan pengaturan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi harus punya peran. Pemerintah harus menjamin kehidupan ekonomi, kehidupan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, kebutuhan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan, mulai dari menyediakan dan mengatur pelayanan kesehatan itu. Sementara itu, perspektif geografi mengatakan bahwa pemerintah mendominasi sektor kesehatan yang merupakan gambaran khusus negara maju dan beberapa negara miskin. Ya. Jadi pemerintah itu ya harus bijak. Coba perhatikan bagaimana dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, baik itu penyelenggaraan layanan kesehatan, baik itu di negara maju maupun di negara miskin. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Artinya harus ada pertimbangan. Jangan kemudian kita hanya mengarah pada negara miskin atau hanya negara maju, tapi kita coba adopt yang disesuaikan dengan bagaimana dengan kultur dan juga kemampuan dari negara Indonesia untuk bisa melakukan pembiayaan
bagi masyarakatnya. Realita yang bertolak belakang, bukan realitita ya, realita. Kesehatan dapat diperbaiki dengan mengerjakan sesuatu yang berbeda secara menyeluruh. Ya. Ini kenyataannya. Sistem pelayanan kesehatan juga harus bisa diperbaiki, di mana harus pro terhadap kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, pemerintah dapat memperbaiki kesehatan dari luar sektor kesehatan, tanpa dokter, rumah sakit, atau vaksin. Artinya, bahwa kita tidak hanya bergantung pada upaya kesehatan yang berorientasi pada kuratif, tetapi harus bisa mengedepankan ya, peran public health untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan juga edukasi kepada masyarakat untuk menghindari risiko ataupun faktor risiko yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Peran tak langsung yang paling penting dilakukan adalah membuat masyarakat itu stabil dan adil. Yang kedua, buat sesuatu yang ditingkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, pendidikan remaja putri. Dan yang keempat adalah perbaiki lingkungan. Jadi ini yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi harus bisa membuat masyarakat itu merasakan layanan kesehatan, merasakan perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakatnya, kepada penduduknya. Yang kedua, membuat sesuatu supaya bisa lebih mensejahterakan kehidupan warganya. Bahkan yang tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan kesehatan bagi remaja putri. Kenapa menjadi headline remaja putri ini? Karena siklus hidup wanita itu sangat luar biasa. Peran seorang wanita yang nantinya akan mengandung, melahirkan, dan membesarkan seorang manusia yang akan terlahir dari rahim seorang perempuan, itu harus bisa memberikan bekal yang cukup bagi perempuan itu sendiri untuk bisa membentuk karakter yang tangguh, yang mandiri dari sisi kesehatan. Bahkan tidak hanya itu. Ya. Tantangan ini terus dijawab, terus menjadi sebuah pertanyaan, mampukah Indonesia melahirkan dokter-dokter keluarga dari lingkungan keluarga itu sendiri? Siapa yang berperan menjadi dokter? Yaitu orang tuanya, ibunya. Seorang istri menjadi dokter bagi suaminya. Seorang ibu menjadi dokter bagi anaknya. Ketika mendapatkan anaknya sakit, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Ya, tentu saja akan segera mencari pertolongan, akan mencari pengobatan. Dan yang terakhir adalah perbaiki kondisi lingkungan supaya terhindar dari faktor risiko yang ada. Selanjutnya adalah peranan sentral pemerintah. Pemerintah itu tadi sudah dikatakan harus bisa menciptakan masyarakat dengan kondisi yang dinamis, aman, terjamin, ya, terhindar dari konflik. Ini yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah harus demokratis dalam berbagai segi kehidupan, memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berpendapat, untuk mengeluarkan argumentasi, untuk memberikan kritikan. Jangan kemudian menjadikan manusia yang mengkritik sebagai musuh atau sebagai lawan. Nah, hal ini terbalik. Justru ironinya adalah yang terjadi di negara kita, ya, masyarakat yang tidak pro pemerintah dianggap memusuhi.
masyarakat yang mencoba membuat tulisan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, kemudian dianggap perbuatan kriminal, misalnya. Nah, hal ini tentu saja akan mematikan demokrasi itu sendiri dalam suatu negara. Nah, hal ini dianggap berdampak terhadap kondisi atau stabilitas politik. Selanjutnya adalah pengadilan independen dan korupsi yang tak endemis. Endemis ini artinya tidak menetap. Pengadilannya harus independen, tidak boleh pandang bulu. Semua yang melakukan bentuk kecurangan terhadap negara itu harus diproses secara hukum. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan, korupsi itu harus menjadi ancaman bagi pemerintah dan harus bisa diberantas. Ya. Karena kalau yang di atas ya membiarkan korupsi itu terjadi, maka hal itu menjadi suatu budaya yang akibatnya adalah menjadi suatu karakter bangsa. Dan ini sangat tidak kita harapkan. Nah, tentu saja kehidupan yang sehat itu akan berdampak terhadap kesehatan, di bidang kesehatan, terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Bukan karena hilangnya kekacauan sipil, cedera, dan pembunuhan tingkat tinggi, tapi karena dibutuhkan oleh layanan, ya, dibutuhkan kondisi yang kondusif oleh masyarakat untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif dari penyakit tidak menular. Jadi kondisi aman, kondisi tentram, ada perlindungan hukum, tidak ada kriminalitas, itu merupakan suatu kebutuhan bagi layanan kesehatan. Supaya proses edukasi yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa diterima. Dan proses pengobatan pun bisa berlangsung secara efektif. Karena kalau sudah terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi, ya, daerah konflik, itu tentu saja akan berdampak tidak hanya pada ekonomi, tapi juga pada kehidupan sosial dan bidang kesehatan. Ini pandangan yang paling mutlak pada program kendali dan eradikasi penyakit. Jadi, perspektif yang kemudian menjadikan pemerintah itu aware terhadap kebutuhan warganya, peduli ya, dan juga bisa melakukan kendali kontrol, penanggulangan terhadap penyakit, bahkan membuat penyakit itu semakin tergerus jumlahnya. Artinya semakin kecil angkanya, prevalensinya. Nah, itulah kemudian yang tentu saja kehidupan yang semakin lebih baik, ya, dinamis, ya, kondisi ekonomi yang terus membaik, itu tentu akan didapat. Perlu kita sadari bahwa dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, gitu ya. Bahkan kalau kemudian seorang manusia itu sehat, dia akan bisa mandiri, dia bisa memenuhi kebutuhannya, dia bisa menjalankan kewajibannya, ya, sehingga dia bisa mencapai pada taraf kehidupan yang lebih baik. Kini banyak negara di dunia tidak menikmati, ya, maaf, kini banyak negara di dunia tidak menikmati bentuk yang memang mengarah pada kondisi yang stabil, ya, politik yang stabil, kehidupan yang dinamis, ya, pemerintahan yang baik. Inilah kenyataannya, termasuk di negara kita. Ya. Jangan sampai kemudian orang merasa terancam ketika dia mau menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai kemudian ada seorang ibu yang harus melewati sungai yang begitu deras dengan jembatan kayu yang tidak layak untuk dilewati, ya, hanya untuk memeriksakan dirinya mendapatkan pelayanan ANC atau pemeriksaan kehamilan.
Tapi pemerintahan yang baik adalah yang dia peduli terhadap warganya, menciptakan kondisi yang adil, stabil, dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada warganya. Jadi mendekatkan akses dari sisi geografi, ya, keberadaan sarananya semakin dekat, mudah dijangkau. Dari sisi biaya pun bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Dan satu lagi, peningkatan kompetensi, ya, pada sumber daya kesehatan itu harus terus dilakukan. Ya. Bagaimana kemudian kita menciptakan kondisi yang meningkatkan kesejahteraan? Maka promotor kesehatan terbesar adalah kesejahteraan. Teman-teman setuju nggak? Jadi promotor kesehatan itu bukan seorang penyuluh kesehatan, tapi kondisi masyarakat yang mampu, yang sejahtera. Maka itulah yang kemudian bisa mencapai pada taraf kesehatan yang terbaik. Artinya dia mampu secara finansial untuk membiayai kebutuhan kesehatannya. Kondisi yang ada itu kemudian dinamis, aman untuk dia mencari layanan kesehatan. Betul, negara kita tidak ada konflik. Tapi bagaimana dengan keterjangkauan akses? Kalau kemudian seorang ibu hamil mau memeriksakan kehamilannya itu harus melewati jembatan kayu yang tidak layak untuk diseberangi, maka itu merupakan suatu ancaman. Dan ancaman itu tentu saja akan berdampak terhadap kesejahteraan. Segera setelah negara itu mencapai kesejahteraan, maka tentu saja mereka akan sehat. Siapa yang sehat? Masyarakatnya. Karena apa? Karena daya belinya baik. Kalau daya belinya baik, maka pemenuhan kebutuhan ekonominya pun semakin baik. Mereka pun akan memilih makanan yang dikonsumsi itu lebih berkualitas, sehingga akan berdampak terhadap status gizinya. Meskipun hal itu bervariasi dan tergantung pada karakteristik masyarakat itu sendiri. Negara kaya rata lebih sehat daripada negara miskin. Kenyataan. Negara-negara maju di Eropa, ya, itu mereka tingkat kesejahteraan, tingkat kesehatannya pun lebih baik dibandingkan dengan negara miskin. Karena untuk negara miskin, kebutuhan akan sandang, pangan, papan itu tercukupi dengan baik. Bahkan sudah mencapai pada tahap kebutuhan sekunder, bahkan tersier yang mereka sudah bisa penuhi. Tapi bagaimana di negara miskin? Ya, kebutuhan rumah layak huni tidak terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan air bersih pun semakin sulit. Dan ini akan berdampak terhadap kondisi kesehatan. Ada rentang kebijakan yang berasosiasi jelas dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Gitu ya. Jadi ada jarak ya, yang kemudian kebijakan itu harusnya bisa berhubungan secara nyata dengan kondisi atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang pro terhadap masyarakat tentu akan menumbuhkan kondisi ekonomi yang baik. Dan tentu saja akan berdampak pula terhadap penurunan kemiskinan. Jadi kalau kita amati, ketika kebijakan yang bisa diambil oleh masyarakat, oleh pemerintah yang peduli akan kebutuhan masyarakatnya, itu akan membuat rangsangan kepada masyarakat itu untuk bisa hidup secara mandiri dari sisi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga yang disebut mandiri di sini tidak hanya mampu untuk menghidupi dirinya, tapi juga mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.
Negara dengan kebijakan makroekonomi dan perbaikan kesejahteraan nasional dan juga pendapatan penduduk miskin, ini akan mengalami dampak kesehatan yang lebih baik. Ya. Jadi kebijakan makroekonomi, perbaikan kesejahteraan nasional, pendapatan penduduk miskin, ya ini akan berdampak terhadap kehidupan kesehatan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan pendidikan remaja putri? Hubungan antara penduduk dengan kesehatan sangat dekat. Mohon maaf, bukan penduduk, tapi pendidikan. Mohon maaf. Hubungan antara pendidikan dengan kesehatan sangat erat. Pendidikan yang tinggi seharusnya akan bisa membentuk karakter yang lebih baik, akan membentuk pengetahuan dan juga sikap yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Perbaiki pendidikan remaja putri akan memperbaiki kesehatan mereka dan keluarga. Kalau tadi saya mengatakan, karena remaja putri ini calon yang akan menjadi seorang perempuan dewasa yang kelak harus siap untuk melanjutkan kehidupan reproduksinya. Siap hamil, siap melahirkan, siap menyusui, siap membesarkan putra-putrinya, ya. Siap mendampingi suami dan putra-putrinya, mendampingi dalam hal pemenuhan kebutuhan hari-hari, pendidikan, ada di seorang ibu. Untuk itu, peran seorang wanita itu adalah sangat luar biasa. Dari seorang wanita bisa terlahir seorang presiden. Dari seorang wanita bisa terlahir seorang jenderal, seorang kepala negara. Nah, disinilah perlu kerjasama sehingga yang diharapkan adalah pendidikan remaja putri yang terus ditingkatkan akan berdampak terhadap perbaikan kondisi kesehatan. Gadis terpelajar akan menikmati kesehatan lebih baik, hidup lebih lama, usia menikah mungkin lebih lambat, dan punya anak jumlahnya pun bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi kesehatan. Ya. Kenapa kemudian kita perlu mengkaji ulang berapa sih jumlah anak yang ideal? Ya. Kembali lagi pada kemampuan kesehatan perempuan itu dan juga kemampuan secara finansial. Kenapa kemudian kawin lambat itu menjadi bentuk edukasi yang kemudian diharapkan bisa diterapkan? Karena dengan adanya kawin lambat, ya, artinya mengukur kemampuan usia, kematangan emosional, ini akan semakin membuat kedewasaan itu menjadikan perempuan itu jauh lebih dewasa dan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Dan tidak hanya seorang perempuan, tapi juga seorang laki-laki. Ya. Jangan kemudian dianggap bahwa menikah ini sebagai suatu permasalahan atau sesuatu yang ditakut-takuti. Tidak. Tapi bagaimana mensikapi bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang penuh nuansa dan harus dihadapi dengan bentuk kedewasaan dan kesiapan mental. Kenapa kemudian peran pemerintah itu perlu ditingkatkan dalam hal jumlah, kuantitas, dan juga kualitas perempuan yang bersekolah? Ya, karena tadi peran seorang perempuan itu dia bisa menjadi dokter bagi keluarganya. Ya. Dari mana dia mampu bisa mensikapi anak sakit, kemudian anak sakit demam, apa yang harus dilakukan? Kompres. Ya. Bahkan kalau bisa dimandikan. Ya.
coba untuk memberikan obat penurun panas atau antipiretik. Itu dari mana didapatkan? Karena pengetahuan. Dan salah satu peran pengetahuan itu dibentuk karena pendidikan. Bagaimana dengan perbaikan lingkungan? Pengaruh lingkungan pada kesehatan dibedakan. Yang pertama yaitu global. Perubahan cuaca, biodiversitas, lapisan ozon, ya, itu merupakan hal-hal yang kemudian menjadi suatu ancaman. Perubahan cuaca ekstrim, ya, penipisan lapisan ozon, ini merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan kehidupan kesehatan kita. Bagaimana dengan ambien, yaitu udara yang kandungan udara yang terkontaminasi oleh polusi yang ada, termasuk juga polusi air yang mengkontaminasi air bersih. Selanjutnya ada domestik, suplai air, sanitasi, drainase di sekitar rumah, polusi udara di rumah. Ini juga merupakan bentuk-bentuk perbaikan lingkungan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan atau melakukan penataan pada tata ruang kotanya. Mana yang menjadi tempat pembuangan akhir, ya, tempat pembuangan akhir sampah, ya, pembuangan limbah rumah tangga, septic tank ataupun jamban keluarga. Ya, ini juga menjadi tugas bersama, ya, pemerintah bersama dengan masyarakat untuk peduli terhadap perbaikan lingkungan. Di negara miskin, lingkungan rumah berdampak paling besar pada kesehatan. Kalau lingkungannya sehat, lingkungannya baik, tentu saja hal ini akan meningkatkan gairah semangat hidup, ya, terhindar dari mikroorganisme yang sifatnya patogen, berbahaya bagi kesehatan. Negara punya beberapa peran di area ini, ya. Jadi kita harus tahu mana yang kemudian menjadi porsi tanggung jawab pemerintah, mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Kalau kemudian semua menjadi tanggung jawab pemerintah, ya pemerintah akan kecapean, kelelahan, ya. Tapi mana yang kemudian bisa menjadi peran, ya, mengambil peran bagi negaranya, bagi wilayahnya, ya, untuk bisa melakukan perbaikan lingkungan. Contoh, ya, keberadaan hutan, yang kemudian hutan itu tidak digunduli, ya, memberikan akses ataupun izin kepada pengusaha untuk membuka lahan dengan cara menebang pohon, menebang hutan secara liar. Hal ini tidak dibenarkan. Inilah peran negara. Tapi kalau kemudian membangun septic tank, itu menjadi peran dan tanggung jawab masing-masing masyarakat ataupun penduduk. Ya. Peran pasti masih kontroversi, ya. Artinya ada yang kemudian pemerintahnya menganggap ini tanggung jawab masyarakat, ini tanggung jawab pemerintah, ya. Ada juga yang punya perspektif bahwa oh ini tanggung jawab pemerintah buat septic tank misalnya, buat pengairan ataupun selokan, ya. Nah, ini yang kemudian perlu ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah di sini tidak harus langsung pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui jajarannya, baik itu tingkat kelurahan ataupun di tingkat RT RW. Bagaimana dengan perbaikan lingkungan? Pengaruh lingkungan pada kesehatan itu perlu dibedakan. Ya. Kaitannya dengan kondisi global, ancaman global, ya ini juga harus mendapat perhatian. Artinya mana yang menjadi porsinya tanggung jawab pemerintah pusat, mana yang kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat berkaitan dengan keamanan udara,
kondisi kaitannya dengan kondisi air, suplai air bersih, ya, sanitasi yang ada di masyarakat, selokan, itu menjadi tanggung jawab ataupun peran pemerintah pada wilayah tersebut. Ada penggunaan dana publik ataupun dana pajak yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan lingkungan. Yang pertama, informasi pada pendidikan tentang perbaikan lingkungan domestik dan tentang manfaat perbaikan lingkungan domestik dan pilihan yang tersedia. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbaikan kondisi lingkungan, ya, tentang manfaat perbaikan lingkungan. Ini yang kemudian harus dilakukan. Jadi pemanfaatan dana masyarakat, dana pajak, itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Dapat digunakan untuk subsidi layanan, ya, khususnya untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Ini harus mendapat perhatian. Ya. Jangan kemudian kita tidak mampu melakukan pemberian subsidi atau tidak bisa melakukan bagaimana caranya masyarakat yang mampu, ya, untuk bisa tetap hidup secara mandiri, namun tidak terabaikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah peran pemerintah untuk untuk membuat regulasi tersebut, ya, tanpa harus mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Ya, artinya mereka yang miskin harus tetap mendapat prioritas untuk kehidupan ataupun kebutuhan layanan kesehatannya. Kalau sekarang yang pemerintah lakukan adalah salah satunya subsidi silang. Mereka yang mampu, ya, maka akan dikenakan BPJS beriuran. Sedangkan mereka yang dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah akan mendapatkan subsidi, ya, ataupun non iuran. Meskipun semakin umum subsidi pada pelayanan yang tak tepat untuk kelas menengah urban. Ya, jadi kondisi kenyataannya adalah subsidi itu penggunaannya disalahgunakan, ya, khususnya pada masyarakat yang ternyata mampu tapi dia tetap mendapatkan hak layanan kesehatan yang cuma-cuma misalnya, padahal itu tidak tepat sasaran. Nah, inilah yang rencananya oleh pemerintah akan coba untuk dirapihkan kembali. Jadi, pemberian subsidi ini harus tepat sasaran. Ya, tidak kemudian ada penyalahgunaan, ya, termasuk pemanfaatan orang dalam gitu ya, untuk pembuatan atau untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan, ya, yang sifatnya gratis. Polusi air dan udara ambien punya karakteristik public good, gitu ya. Ya, ini yang memang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian polusi ini selanjutnya menjadi hal yang dianggap biasa, hal yang lumrah. Tapi lebih daripada itu seharusnya bisa menjadi prioritas, ya, untuk menjadikan kebersihan air dan udara sebagai kebutuhan di suatu negara. Pemerintah perlu terlibat melalui insentif dan peraturan. Artinya, pemerintah sebenarnya bisa memberikan punishment ataupun reward bagi masyarakat yang ikut andil dalam perbaikan lingkungan. Tapi memberikan punishment juga harus berani bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Nah, ini semua bisa dikuatkan dengan penyusunan regulasi untuk bisa mendukung ke arah perbaikan lingkungan.
Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif? Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ini nggak bisa ngecas ya. Sebentar, sebentar. Ya, namanya sudah tercas ya. Sebentar. Oh, udah ya. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif? Ya. Yang pertama tentu saja perlu ada regulasi, tata kebijakan yang mengatur. Ya, pemerintahnya kalau ada tata kebijakan yang mengatur ya pemerintahnya harus bijaksana, tidak tebang pilih, ya. Buat aturan, undang-undang, regulasi yang memang mengarah pada penciptaan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang memang layak untuk dihuni bagi masyarakatnya. Lalu kumpulkan dan diseminasi informasi. Informasi harus dikumpulkan dengan baik, pengumpulan datanya juga harus realistis, harus valid, dan harus dilakukan yang namanya penyebaran informasi ya supaya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Adapun ramuan esensi di lingkungan ini adalah seperangkat kebijakan pada komponen utama sektor kesehatan. Jadi hal yang penting untuk berkaitan dengan tata kebijakan adalah kebijakan itu sendiri. Kebijakan di sektor kesehatan. Yang kedua, arah tiap reformasi atau perubahan yang diperlukan. Jadi kita harus bisa menentukan, kita mau bawa kemana. Regulasi ini dibuat untuk apa? Untuk mencapai apa? Outputnya akan seperti apa? Implikasinya bagaimana? Selanjutnya, kebijakan tersebut perlu sering dimodifikasi dan dapat dimanfaatkan ya, oleh masyarakat luas. Oke, lalu bagaimana kalau kebijakan itu menimbulkan kontroversi? Ya silahkan, bisa dikritiki, bisa dikritisi. Kebijakan yang dikritisi harapannya adalah untuk bisa disempurnakan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, pastinya kalau menuju pada arah yang lebih baik lagi, maka harapannya akan lebih besar nilai manfaatnya. Akan lebih luas bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ketika bicara tentang tata kebijakan, kini banyak negara kurang perangkat kebijakan yang masuk akal dan konsisten. Artinya banyak yang nggak konsisten dan nggak logis, ya. Nah, ini pendapat tokoh ini sebenarnya sudah memprediksi kondisi yang akan datang. Dan kondisi yang saat ini kita hadapi itu ternyata bagian dari pemikiran tokoh yang sebelumnya ada. Ya. Contoh misalnya, hal ini tentu saja akan berdampak terhadap bidang kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan atau Depkes akan menghadapi isu operasional dan kurang kapasitas untuk mengembangkan kebijakan. Ya. Atau malah pemerintah seharusnya bisa melakukan negosiasi dengan stakeholder. Jadi baiknya bagaimana? Apakah harusnya melakukan negosiasi atau diam gitu ya? Artinya menerima apa adanya? Tidak. Jadi tetap harus bisa mengupayakan hal-hal yang memang positif dan memiliki dampak yang baik. Yang kedua, Menteri Kesehatan hanya tertarik pada sebagian kecil sistem pelayanan kesehatan dan tak ada agen yang lihat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga adalah kebijakan kesehatan jadi permainan ideologi atau politik di luar analisis dan debat yang rasional. Dan yang terakhir, kebijakan kesehatan ditentukan oleh donor dan agen eksternal
dan kontrol pemerintah yang tak memadai. Jadi, kadang-kadang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan kebijakan berkaitan dengan bidang kesehatan ini terkadang bisa menjadi alat politik, gitu ya. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa saja kemudian menimbulkan perdebatan, ya, ataupun perlu kebijakan itu perlu dibuat suatu kebijakan kesehatan untuk dilakukan analisis, gitu ya. Dampaknya bagaimana nih dengan adanya kebijakan tersebut? Punya daya ungkit nggak untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, untuk bisa melakukan penanggulangan kasus atau melakukan eradikasi suatu penyakit? Jadi di poin saya sampai slide 13 dulu ya. Jadi untuk berkaitan dengan kebijakan, maka harapannya adalah kebijakan itu seharusnya bisa juga ditentukan oleh masyarakat, ya, oleh orang yang ada di luar dari pelaku pemerintahan itu. Tujuannya apa? Supaya pemerintah itu bisa dikontrol. Ketika pemerintah itu bisa dikontrol, maka hal-hal yang kemudian mengarah pada perbaikan kondisi di masyarakat itu akan lebih memadai, akan lebih tepat. Karena apa? Karena tidak didominasi oleh kemauan keinginan pemerintah, tapi juga ada sumbangsih peran pihak eksternal untuk memberikan masukan, ya, bahwa sebenarnya pemerintah itu harus melakukan A, B, C misalnya, ya. Jadi regulasi yang dibuat tentu saja secara tidak langsung istilahnya harus mendengar, gitu ya, pendapat masyarakat. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sampai slide 13 ya. Sudah hampir jam 9.40. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan kembali ya di pekan berikutnya. Mohon maaf sekali karena keterlambatan saya tadi untuk memulai perkuliahan hari ini. Namun semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses ya. Amin. Amin, Bu.